Selamat malam semua. Saat ini kita akan membahas mengenai hukum pidana, yaitu mengenai Strafbarvet. Apa itu Strafbarvet? Mari kita ikuti penjelasannya. Izin share screen. Jadi, Strafbarvet itu adalah perbuatan yang dapat dipidana. Straf itu adalah artinya adalah pidana atau sanksi atau hukum, berarti sifat yang dapat itu perbuatan. Jadi Strafbarvet itu perbuatan yang dapat dipidana. Itu artinya dari Strafbarvet. Nah, dalam Strafbarvet itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbuatannya. Apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum? Jadi sifatnya dalam Strafbarvet itu perbuatannya bersifat melawan hukum. Yang kedua adalah unsur orang. Unsur orang menyangkut kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab. Nah, dalam unsur perbuatan itu haruslah berlaku tidak ada alasan pembenar dalam sebuah Strafbarvet. Sedangkan kalau dalam unsur orang haruslah tidak ada alasan pemaaf, maka bisa dikatakan Strafbarvet. Nah, istilah Strafbarvet ini atau Criminal Act ini dijelaskan bahwa satu perbuatan yang dapat dipidana. Kemudian sama istilah dengan perbuatan yang dapat dihukum. Perbuatan yang tercela, kejahatan, peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik, dan tindak pidana. Adapun syarat-syarat dari pemidanaan, yaitu ada 4 di sini. Yang pertama, adanya perbuatan bersifat melawan hukum, actus reus guilty act. Yang kedua adalah tidak ada alasan penghapus sifat melawan hukum. Tidak ada alasan pembenar. Kalau alasan pembenar ini penilaiannya pada aspek perbuatan. 3, subjek hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Adanya kesalahan, adanya sikap batin atau mens rea guilty mind. Yang keempat adalah tidak ada alasan penghapus kesalahan. Tidak ada alasan pemaaf. Tidak ada alasan pemaaf berarti penilaiannya terhadap orang atau subjek hukum atau kesalahan. Kalau yang tadi alasan pembenar itu ke perbuatan. Tetapi kalau alasan pemaaf itu ke orang. Kemudian, nah, di Indonesia itu ada teori monistis dan dualistis, yaitu teori konsep tindak pidana. Teori ini mengenai suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Belum mengenai dipidana atau tidak dipidananya seorang. Terbagi dua, yaitu ada teori monistis dan teori dualistis. Apa sih yang disebut teori monistis? Teori monistis adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai Strafbarvet jika memenuhi semua syarat pemidanaan. Syarat pemidanaan itu tadi 4. Yaitu adalah pertama, adanya perbuatan bersifat melawan hukum. Kemudian tidak ada alasan pembenar. Yang ketiga, kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Itu kalau ada di teori monistis harus terpenuhi 4 syarat pemidanaan. Sedangkan kalau di teori dualistis, suatu perbuatan dikatakan sebagai Strafbarvet jika memenuhi semua syarat yang menyangkut aspek perbuatannya saja. Jadi cuma ada 2 syaratnya, yaitu aspek perbuatan. Apa aja sih aspek perbuatan? Yang pertama, aspek perbuatan adalah tidak ada alasan pembenar perbuatannya. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah bersifat melawan hukum. Jadi poin 1 dan poin 2 itu berlaku di dualistis. Sedangkan poin 1 sampai poin 4 ini berlaku di teori monistis. Contohnya, kalau di teori monistis, karena mencakup 4 syarat pemidanaan, misalkan orang dalam gangguan jiwa
dia bawa batu, lempar batu ke mobil dan pecah. Pertanyaannya, apakah orang gila tersebut atau yang punya gangguan jiwa tersebut dapatkah dipidana atau tidak? Nah, karena dalam teori humanistis 4 syarat pemidanaan harus terpenuhi, jika kita melihat orang yang gangguan jiwa, berarti kemampuan bertanggung jawabnya kan tidak ada. Mens rea guilty mind-nya tidak ada, berarti tidak dapat dinyatakan dapat dipidana. Berbeda halnya dengan teori dualistis. Kalau dualistis, karena hanya 2 syarat pemidanaan yang berlaku, yaitu menyangkut aspek perbuatan. Kita lihat, aspek perbuatan adalah bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Orang gila atau orang sakit jiwa itu kemampuan bertanggung jawab ada pada aspek ketiga. Berarti dalam artian teori dualistis, orang gila atau orang yang gangguan jiwa dapatlah dipidana. Itu mengenai teori monistis dan dualistis. Kemudian kita masuk ke dalam unsur-unsur dalam Sarah Bartlett, yaitu dibagi menjadi 2 unsur, ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terkait penilaian terhadap aspek perbuatan, aktif maupun pasif, dan keadaan-keadaan yang melekat pada perbuatan, termasuk akibat dari perbuatannya. Itu adalah unsur objektif. Sedangkan unsur subjektif yang terkait penilaian terhadap aspek orang, subjek hukum ataupun kesalahan, mengenai pertanggungjawaban, pidana, dan kesalahan dari pelaku. Jadi ini berbicara mengenai pelaku dan kesalahan, kalau subjektif. Jadi bisa disimpulkan unsur subjektif aspek orang, adanya atau tidak adanya alasan pemaaf. Kalau unsur objektif aspek perbuatan, menuju ke alasan pembenar, ada atau tidak. Kemudian selain unsur objektif dan subjektif, ada juga unsur tertulis dan tidak tertulis dalam Sarah Bartlett. Unsur tertulis disebut Benstadelen, yaitu unsur yang dapat dilihat dari rumusan pasal ketentuan aturan perUuan pidana, atau biasa kita sebut dengan rumusan delik, dan harus dicantumkan pada surat dakwaan secara lengkap. Konsekuensinya yaitu unsur tertulis wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jika tidak terbukti salah satu Benstadelen, maka putusan hakim adalah bebas atau free spark. Dan tidak ada upaya hukum selanjutnya, tidak boleh banding ataupun kasasi. Ini untuk unsur tertulis, yang dimana unsur tertulis ini ada dalam delik, ada dalam rumusan delik. Jika tidak terbukti, maka keputusannya adalah bebas. Sedangkan unsur kedua adalah unsur tidak tertulis, atau dinamakan elementen, mengacu ke 4 syarat pemidanaan yang tadi. Unsur yang tidak terdapat dalam rumusan delik harus dianggap selalu ada oleh perundang-undangan demi hukum dan tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Konsekuensinya, unsur tidak tertulis dapat dibuktikan tidak terpenuhi oleh terdakwa atau advokat terdakwa. Jika terbukti dan tidak terpenuhi salah satu elementen, maka putusan hakim adalah lepas. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan selanjutnya adalah kasasi. Misalkan menyangkut 4 syarat pemidanaan dalam monistis, tadi adalah orang gila atau gangguan jiwa. Ini tidak tertulis dalam UU gitu. Terus lanjut ke jenis-jenis Sarah Bartlett. Kalau di buku Lamintang yaitu halaman 192. Berdasarkan pembagian di KUHP, kejahatan yaitu dibagi atau terdapat dalam buku 2 KUHP, sedangkan pelanggaran terdapat dalam buku 3 KUHP. Berdasarkan unsur kesalahan yang disyaratkan, ada yang namanya dolus atau kesengajaan. Yang kedua ada yang namanya culpa atau kelalaian. Berdasarkan aduan, ada delik biasa, delik yang dapat dilaporkan oleh siapapun, sedangkan yang lainnya ada delik aduan, yaitu delik yang mensyaratkan adanya aduan dari pihak berkepentingan.
Ciri-ciri dari delik aduan yaitu bisa dijalankan dengan syarat harus ada pengaduan dulu. Itu delik aduan. Misalkan salah satu contohnya adalah perzinahan. Itu harus delik aduan oleh pasangan yang mengadukannya. Kemudian berdasarkan hal yang dilanggar terdapat 3 delik. Yang pertama adalah delicta commissionis. Apa itu? Delik komisi delik atau delicta commissionis yang dilakukan adalah melanggar larangan UU dengan perbuatan aktif. Contohnya, jika dalam UU tidak boleh membunuh, misal. Nah, dia melakukan perbuatan aktif membunuh. Nah, itu namanya delik komisionis misalnya. Sedangkan kalau delicta omissionis, delik omisi, delik yang dilakukan dengan melanggar perintah undang-undang dengan perbuatan pasif. Misalkan kebalikan dari komisionis. Kalau komisionis itu undang-undang melarang, dia lakukan dengan perbuatan aktif. Kalau omisionis, contohnya, dia melanggar perintah undang-undang dengan perbuatan pasif. Contohnya misalkan seseorang menjadi saksi, harus menjadi saksi, wajib menjadi saksi. Undang-undang mengatakan seperti itu misalkan. Tetapi dia tidak melakukan, alias perbuatan pasif. Nah, itu masuknya delicta omissionis. Yang ketiga, delicta komisionis per omissionem. Onisa itu delik yang dilakukan dengan melanggar larangan undang-undang dengan perbuatan pasif. Jadi ada 3 ini. Berdasarkan selesainya delik, kita bagi menjadi delik formal, yaitu delik dinyatakan selesai dirumuskan jika perbuatan yang dilarang undang-undang sudah dilakukan. Yang kedua adalah delik material. Delik yang dinyatakan selesai dirumuskan jika akibat yang dilarang undang-undang sudah dilakukan. Itu mengenai delik. Lalu kita masuk ke teori kausalitas. Apa sih teori kausalitas itu? Yaitu teori untuk menemukan penyebab dari suatu akibat. Misalkan, ini adalah bagian dari putusan pengadilan negeri tingkat 1. Ya, putusannya ada menjatuhkan pidana bersalah, yaitu pasal 193 ayat 1 KUHP, atau yang kedua ada keputusan bebas, pasal 191 ayat 1 KUHP, atau keputusan ketiga adalah lepas, onslaught, pasal 191 ayat 2 KUHP. Nah, menjatuhkan pidana bersalah, yaitu terpenuhi asas legalitas dan asas kulpabilitas. Asas legalitas yaitu pasal 1 ayat 1 KUHP, tidak pidana tanpa kesalahan. Ya, terus dalam 4 syarat pemidanaan, unsur tertulis dan unsur tidak tertulis itu terpenuhi karena terbukti secara sah dan meyakinkan dalam sistem peradilan pidana. Salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan banding, kemudian dapat dilakukan kasasi jika menjatuhkan pidana bersalah. Kemudian kalau pidana bebas frispak, yaitu artinya tidak terpenuhi salah satu syarat pemidanaan, utamanya salah satu unsur tertulis kalau di bebas. Karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam sistem peradilan pidana, KUHP tidak dapat diajukan banding maupun kasasi kalau diputuskan bebas. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114 PUU X 2012 dapat dilakukan kasasi saja. Gitu. Ini udah ada yurisdiksi dari keputusan Mahkamah Konstitusi dari MK. Kemudian yang ketiga adalah lepas. Lepas artinya tidak terpenuhi salah satu syarat pemidanaan, salah satunya unsur tidak tertulis ataupun unsur tertulis. Karena perbuatan yang didakwanya kepada terdakwa terbukti, tetapi bukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Nah, kalau untuk lepas ini tidak dapat banding, hanya dapat dilakukan kasasi saja. Teori kausalitas dapat 3, ekuivalensi, generalisasi, dan teori individualisasi. Ekuivalensi disebut dengan teori conditio sine qua non atau teori kausalitas murni, ditemukan oleh von Wright dari Jerman. Kaidahnya adalah semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap kausa dari akibat dan diberi nilai sama ekuivalensinya. Menurut teori ini, penyebab adalah semua syarat untuk terjadinya akibat dan semua syarat itu memiliki nilai yang sama penting karena semua syarat tersebut menentukan terjadinya akibat sehingga tidak boleh ada satu syarat pun yang hilang. Itu mengenai ekuivalensi.
Nah, di teori ekuivalensi dan syarat pemidanaan, ini banyak dikritik oleh pihak lain karena teori ini secara murni melihat pada semua penyebab, sehingga semua pihak yang terlibat pada penyebab akan dipidana. Anggapan di atas sangatlah kurang tepat karena teori ekuivalensi ini memang melihat pada semua penyebab. Tetapi perlu diingat dan dipahami bahwa teori kausalitas murni ini merupakan teori yang benar-benar murni, hanya mencari penyebab-penyebab dan terjadinya suatu akibat, sehingga perlu dilihat atau perlu melihat pada syarat-syarat pemidanaan. Balik lagi ke tadi, syarat-syarat dari Star Buffett-nya apa. Kemudian yang kedua, teori generalisasi. Dalam teori generalisasi atau yang dinamakan adequate, itu teori ini sering disebut sebagai teori adequate yang bekerja dengan cara menggeneralisasi. Menurut teori ini, penyebab adalah faktor yang menurut pengalaman orang pada umumnya dalam situasi yang sama memiliki peluang dapat terjadinya akibat. Teori ini bekerja secara antefaktum, mencari faktor-faktor yang pada umumnya menimbulkan akibat. Hal yang terjadi secara kebetulan tidak bisa menjadi akibatnya di generasi ini. Yaitu jadi bekerja dengan cara generalisasi, yaitu faktor yang menurut pengalaman orang pada umumnya dalam situasi yang sama memiliki peluang dapat terjadi akibat. Hal terjadi kebetulan tidak dapat jadi penyebab kalau di generalisasi ini. Yang ketiga adalah teori individualisasi atau kausa proxima. Menurut teori ini, penyebab adalah faktor yang secara konkret dalam kasus tertentu, bersifat kasuistis, benar-benar menimbulkan akibat. Teori ini bekerja secara post factum, setelah terjadi akibat baru mencari kesalahan dan penyebab yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut. Hal-hal yang terjadi secara kebetulan dapat menjadi penyebab. Bedakan dengan teori yang sebelumnya ekuivalensi ataupun kausalitas. Jadi individualisasi adalah penyebab adalah faktor yang konkret dalam kasus tertentu, kasuistis, benar-benar menimbulkan akibat, dan setelah jadi akibat baru dicari penyebabnya. Kita masuk ke kulpabilitas. Kulpabilitas, KUHP tidak mengatur asas kulpabilitas. Yaitu unsur kesalahan ini sejalan dengan asas kulpabilitas, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Dikenal pula dengan istilah nulla poena sine culpa, the instructions good, dan an act doesn't make a person guilty unless the mind is guilty. Kesalahan merupakan dasar pencelaan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku. Kulpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan, harus ada kesalahan sehingga tidak ada alasan pemaaf. Untuk contohnya bisa dilihat dari Ares 14 Februari 1916. Ini terdapat dalam buku Lamintang halaman 197. Kemudian kita masuk ke dalam skut atau kesalahan. Kasusnya adalah Ares, air, dan susu. Dulunya skut dikenal teori atau ajaran fate material. Pidana bisa dijatuhkan begitu ada perbuatan yang bersifat melawan hukum tanpa melihat kesalahan ataupun sikap batin pelaku. Namun setelah adanya Ares, air, dan susu pada 14 Februari 1916, ya adanya kesalahan dari pengusaha susu dan pengantar susu kepada konsumen. Maka tahun 1813 terdapat pasal 303A dan 344 Peraturan Polisi Umum yang mengancam dengan pidana barang siapa yang mengirimkan susu dengan nama susu murni padahal dicampur dengan sesuatu sehingga tidak murni karena melakukan pelanggaran. Ini akibatnya muncul pasal 303A dan 344 Peraturan Polisi Umum tahun 1813. Maka Ares susu itu disebutnya fate material. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dampaknya dari Ares air susu ini adalah dikenalnya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Atau nulla poena sine culpa atau asas kulpabilitas. Siapa yang melakukan tindak pidana, ia yang bertanggung jawab atas kesalahan dari tindak pidana tersebut. Sifatnya adalah personal dan tidak dapat dialihkan pada orang lain. Dalam pelanggaran atau kesalahan juga diperlukan merupakan contoh penilaian kesalahan oleh pengadilan, yaitu tidak ada kesalahan sama sekali. Siapa yang melakukan tindak pidana adalah bertanggung jawab atas kesalahan. Kalau afas itu tidak ada kesalahan sama sekali. Kalau taki itu tidak ada kesalahan sama sekali. Afas atau taki itu. Terus lanjut ke kesalahan secara yuridis. Yaitu yang pertama, harus ada kemampuan bertanggung jawab tentunya. Kedua, harus ada hubungan batin antara pelaku perbuatan. Ini adalah kesalahan dinormatifkan atau diobjektifkan berdasarkan orang pada umumnya dalam situasi yang serupa.
Karena kesalahan adalah penilaian sikap batin berunsur subjektif dari pelakunya. Serta yang ketiga adalah harus tidak ada alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf yaitu unsur kesalahan subjektifnya. Gitu. Kesalahan yuridis harus ada kemampuan bertanggung jawab, harus ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, harus tidak ada alasan penghapus kesalahan. Maaf. Alasan pembenar tadi kan kalau tidak terbukti, kalau terbukti ada alasan pembenar, putusan bebas. Ini menyangkut aspek perbuatan. Alasan pemaaf, terbukti adanya alasan pemaaf atau kasus tidak terbukti, maka harus dilepas orangnya. Ini menyangkut ke aspek orang. Kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan yang pertama dianggap selalu ada oleh hukum, unsur tidak tertulis, sampai dibuktikan sebaliknya. Di KUHP tidak ada pengertian kemampuan bertanggung jawab. Di KUHP hanya terdapat pengertian ketidakmampuan bertanggung jawab, yaitu di pasal 44 KUHP. Pasal 44 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak bisa dipidana. Ini ke orang yang gangguan jiwa. Berdasarkan pasal 44, yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak cacat jiwanya. Jadi kemampuan bertanggung jawab pengertiannya adalah, kalau kita lihat di pasal 44 KUHP penafsiran argumentum a contrario, kemampuan bertanggung jawab jika tidak ada jiwa yang cacat, jadi kebalikannya. Kalau tadi kan pasal 44 tidak kemampuan bertanggung jawab, ditafsirkan secara argumentum a contrario, menjadi kemampuan bertanggung jawab jika tidak ada jiwanya yang cacat dalam tubuhnya. Pembuktiannya dilakukan secara deskriptif oleh psikiater, normatifnya oleh hakim. Berdasarkan doktrin hukum pidana, pelaku mampu menyadari arti dari perbuatan dan akibat dari tindak pidananya, serta pelaku memiliki kebebasan atau free will untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana. Kemudian, perluasan mengenai pengertian bertanggung jawab, yaitu tidak mampu bertanggung jawab sebagian, ada kurang mampu bertanggung jawab. Apa sih artinya tidak mampu bertanggung jawab sebagian? Yaitu pelaku dianggap mampu bertanggung jawab jika tindak pidana tidak memiliki hubungan kausal dengan penyakit jiwa yang diderita. Itu disebutnya mampu bertanggung jawab. Tapi pelaku dianggap tidak mampu bertanggung jawab jika tindak pidana memiliki hubungan kausal dengan keadaan penyakit jiwa yang diderita. Maka disebutnya tidak mampu bertanggung jawab sebagian. Kalau kurang mampu bertanggung jawab, tidak sama dengan mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Pelaku tetap dianggap mampu bertanggung jawab, tetapi sanksi pidananya bisa dikurangi. Ini kurang mampu bertanggung jawab. Kelima, hakim ragu tentang mampu atau tidak mampu. Harus dianggap mampu karena menurut UU semua dianggap mampu sampai dibuktikan sebaliknya. Tapi harus dianggap tidak mampu karena in dubio pro reo. Misalnya, ibu-ibu punya sakit klepto, dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena memiliki hubungan kausal dengan keadaan penyakit kejiwaan kleptomania. Dan ibu-ibu menyelingkuh, mampu bertanggung jawab karena tidak memiliki hubungan kausal dengan penyakit kejiwaan. Contohnya tuh, gimana sih contohnya tidak mampu bertanggung jawab? Contohnya ibu-ibu penyakit klepto misalnya, karena memiliki hubungan kausal dengan keadaan penyakit dan kejiwaan kleptomania dengan perbuatan pidana mencuri misalnya. Kalau yang dianggap mampu bertanggung jawab, misalnya berselingkuh, ibu-ibu berselingkuh karena tidak memiliki hubungan kausal dengan penyakit dan kejiwaannya. Sedangkan kalau contoh kurang mampu bertanggung jawab atau dianggap mampu bertanggung jawab, tapi sanksi pidananya dikurangi. Kurang mampu bertanggung jawab, dianggap mampunya, contohnya ibu-ibu punya baby blues. Kadang setelah melahirkan, ngurus anak tuh ibu-ibu sering baby blues. Nah itu disebutnya kurang mampu bertanggung jawab. Contoh lain, Sumanto putusan 5 tahun seharusnya 7 tahun, dianggap kurang mampu bertanggung jawab. Hakim dianggap mampu karena hukum tidak tertulis. Hakim dianggap tidak mampu karena in dubio pro reo, daripada salah menghukum. Itu sekilas mengenai kemampuan bertanggung jawab. Kemudian kita masuk ke hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Aspek kedua. Unsur kesalahan yang kedua ini terwujud dalam bentuk kesalahan sengaja ataupun lalai. Kalau sengaja sebutnya offset, kalau lalai adalah culpa. Sengaja, tulus, atau offset, yaitu dikenal pula dengan istilah dengan sengaja, mengetahui, diketahui bahwa, tahu tentang, dan dengan maksud, niat, dan rencana.
delik materialnya itu ada kan, barang siapa yang dengan sengaja bla 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 bla, itu ada terus. Terus misalkan mutilasi pasal 181 kemampuan bertanggung jawab menghilangkan jejak, itu dengan sengaja. Kemudian kalau culpa, kealpaan atau lalai, ya ini ada dalam arti luas dan dalam arti sempit. Culpa, nola poena sina culpa, itu kesalahan. Kata kesalahan sama dengan kealpaan atau culpa. Culpa kesalahan dalam arti luas, yaitu dolus, dan culpa dalam arti sempit. Jadi culpa itu ada kesalahan. Kesalahan itu dibagi lagi dolus dan culpa. Jadi dalam artian ini culpanya dalam arti sempit. Kemudian willen and wetten, menghendaki dan mengetahui. Willen and wetten, menghendaki adanya kehendak dari pelaku. Balik ke teori kehendak. Dan mengetahui adanya pengetahuan gambaran dari pelaku mengenai perbuatan akibat keadaan yang dikehendakinya. Teori bayangan atau foretelling teori. Ada 3 corak sengaja di sini. Yang pertama adalah sengaja sebagai maksud. Kedua, sengaja sebagai sadar kepastian. Dan ketiga adalah sengaja sebagai sadar kemungkinan. Masing-masing beda nih. Yang pertama kita bahas sengaja sebagai maksud. Offset al augment. Perbuatan atau akibat yang terjadi merupakan tujuan dari pelaku. Sengaja sebagai maksud. Sengaja sebagai sadar kepastian. Dan sengaja sebagai sadar kemungkinan. Willen and wetten selalu ada menghendaki atau kehendak. Kemudian sengaja sebagai maksud tadi offset al augment, yaitu perbuatan atau akibat yang terjadi merupakan tujuan dari pelaku. Misalkan pencurian bank, sengaja mencuri uang sebagai maksud untuk mengambil uang. Maksudnya delik formalnya itu. Delik materialnya ya pencurian gitu. Terus yang kedua, sengaja sebagai sadar kepastian. Sengaja sebagai sadar kepastian atau keharusan, yaitu untuk mencapai perbuatan atau akibat tindak pidana yang dituju pelaku sengaja sebagai maksud, diperlukan adanya delik lain berupa kepastian perbuatan atau akibat lain sengaja sebagai sadar kepastian. Syaratnya kalau disengaja sebagai sadar kepastian harus ada tindakan lain, yaitu diikuti delik lainnya. Corak kedua itu pasti atau kepastian. Ada sengaja sebagai sadar kepastian harus dilakukan dengan hal lain yang lebih pasti. Misalkan merampok bank. Maksudnya adalah mengambil uang, tetapi harus dilakukan hal yang lain, misalkan dengan menodongkan senjata, menghancurkan berangkas. Nah ini sengaja sebagai kepastian. Kemudian misalkan terorisme, sadar sebagai sadar kepastian, sengaja sebagai sadar kepastian. Tidak termasuk seperti contohnya membunuh, menembak, terus balik lagi nembak berkali-kali, itu tidak termasuk. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sadar kemungkinan. Apa sih sadar kemungkinan? Yaitu untuk mencapai perbuatan atau akibat delik yang dituju pelaku sengaja sebagai maksud, diperlukan adanya delik lain berupa kemungkinan perbuatan atau akibat lain. Kalau yang tadi berupa kepastian. Jadi untuk merampok harus itu bawa pistol misalnya. Itu sadar kepastian. Kalau kemungkinan itu masih berupa delik lainnya itu harus berupa kemungkinan. Sengaja sebagai sadar kemungkinan. Nah, kesengajaan corak kedua dan ketiga tidak dapat berdiri sendiri. Harus termasuk adanya sengaja sebagai maksud. Jadi corak pertama itu ada dalam sadar kepastian maupun sadar kemungkinan. Itu pasti ada sengaja sebagai maksud. Gitu. Nah, misalkan contoh yang sengaja sadar kepastian atau sengaja yang ketiga sengaja sebagai kemungkinan, misalkan kemungkinan nih contohnya. Kasusnya orang yang pernah membayangkan untuk mencapai sengaja sebagai maksud, dia membayangkan cara lain untuk terjadi. Lihat yang ares kue. Jadi di sana ada seseorang yang nggak suka sama musuhnya ceritanya. Dia sadar ingin meracuni lewat kue, dikirimkan ke rumahnya dan sadar dia bahwa kemungkinan sadar kemungkinan nih, kemungkinan kue itu tidak dimakan oleh target dia. Benar. Waktu dikirimkan ke rumahnya, kue tersebut dimakannya oleh istrinya dan istrinya yang mati. Nah, ini merupakan contoh kasus sadar kemungkinan. Dia melakukan suatu delik. Ya, diperlukan adanya delik lain lagi berupa kemungkinan. Jadi dia saat melakukan delik mau meracuni
targetnya, dia sudah mikir kemungkinan ini kalau saya kirim kue tart ke target saya, kemungkinan kue tart ini yang pertama bisa dimakan oleh target saya, yang kedua bisa dimakan oleh orang lain yang ada di rumah tersebut. Nah, kebetulan dalam kasus ini, dalam Alex kue tart ini dimakannya oleh istrinya yang bukan target dari dia, dan akhirnya meninggal gitu istrinya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sadar kemungkinan, sengaja sebagai sadar kemungkinan. Itu contoh lainnya adalah nih, misalnya kisah sopir Metro Mini ugal-ugalan yang kena dolus eventualis, itu sebagai sadar kemungkinan. Kalau bisa misalnya dibaca di kasusnya bahwa di sana tuh ada sopir Metro Mini, dan dia sebelum melakukan driver atau menyetir, dia minum dulu tuak. Meskipun dia sadar kalau misalnya minum tuak tuh akan mabok misalnya, tidak bisa mengendarai mobil. Dia tetap minum dan akhirnya dia mengendarai mobil karena dalam kondisinya setengah sadar atau mabok, ugal-ugalan, mengakibatkan kecelakaan dan kematian gitu. Nah, ini termasuk salah satu contoh dolus eventualis atau sengaja sebagai kepastian gitu. Itu menyangkut dolus. Kemudian kita lanjut ke kelalaian atau culpa. Lalai atau culpa secara juridis adalah tidak melakukan tindakan penghati-hatian atau tindakan perduga-dugaan. Padahal dalam situasi tersebut seharusnya dilakukan tindakan hati-hati. Seharusnya pada kalimat di atas berasal dari peruan dan hukum tidak tertulis. Kemudian, lalai misalkan forbidden dilanggar dan terjadi kecelakaan lalu lintas. Bentuk kelalaian dari sudut berat ringannya, kelalaian berat atau culpa rata, kelalaian yang terlihat dari kejahatan karena kelalaian. Kelalaian ringan, culpa levis, yaitu culpa levissima, kelalaian terlihat dari pelanggarannya. Culpa ringan, misalnya gelandangan atau penjualan kontrasepsi. Kemudian bentuk kelalaian dari sudut kesadaran pelaku, kelalaian yang disadari, dan kelalaian yang tidak disadari. Kelalaian yang disadari, misalkan pelaku dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat yang menyertai perbuatan dan ia melakukan tindakan pencegahan, tetapi akibat tersebut tetap terjadi meskipun telah dicegah. Kedua, kelalaian tidak disadari, pelaku tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat yang menyertai perbuatan dan ia tidak melakukan tindakan pencegahan. Itu adalah kelalaian dalam arti sebenarnya. Nah, kelalaian disadari tidak mempunyai maksud, itu muncul menghendaki atau adanya willen atau weapon, itu tidak punya. Tapi kalau kelalaian tidak disadari, anak kecil menembak misalnya, itu kelalaian tidak disadari, tidak ada willen and weapon, tidak ada kehendak. Gitu. Itu mengenai kelalaian. Nah, kesalahan tadi dibagi menjadi dolus dan culpa. Dolus dibagi 3 sebagai maksud, sebagai sadar kepastian, dan sebagai sadar kemungkinan. Sedangkan culpa disadari dan tidak disadari. Mungkin penjelasan saya mengenai pertemuan pidana ini sampai dolus dan culpa. Kiranya bisa menambah penjelasan pada saudara-saudara. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.